Selanjutnya mungkin mau kita gambarkan dulu tulangan selufnya ini ya, tulangan sengkangnya dulu. Jadi misalnya di balok yang di sebelah sini ya, mungkin paling gampang itu adalah kita pilih baloknya ini aja ya, kita show balok ini, show only selected ya, jadi biar mudah aja gitu untuk menggambarnya. Kalau terlalu banyak soalnya kesusahan ya kita ininya ya. Jadi pertama klik bar group seperti ini, terus kita setting ya, ini sengkang digambarkan, gridnya adalah BJTS 420, ini nggak usah dirubah, size-nya tetap 10, kemudian ini diganti 135 derajat ya. Kalau yang ininya, ini nanti kita setting lagi, sementara seperti itu dulu, target spacing-nya adalah 150. Kalau sudah kita klik ya, part to reinforce adalah balok ini, sudah, pick the shape of the bar. Kalau barnya kan bentuknya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah di enter, kemudian pick to point to indicate, mungkin bisa dari tengah dulu ya, ujung sini sampai ke ujung sini dulu boleh. Nah, nanti akan tergambar seperti ini gitu. Nah, untuk ininya mungkin bisa kebalik aja, berarti ini 135, yang ini standar gitu. Oh, sama aja. Ya nggak apa-apa sih. Pokoknya nanti ada tekuannya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau yang ini maksudnya adalah seperti ini. Start 50 ini misalnya. Jadi startnya kan dari sini ya, kita tengahnya ini ya. Kalau seperti ini artinya cuman nambah 50 mili gitu. Nah, masalahnya kita kan mulainya kalau sengkang mulai dari ujung baloknya ya. Jadi nggak kelihatan di kolomnya. Jadi sebenarnya kita bisa pindah ya, kita pindah ke sejauh berapa? Sejauh si kolomnya, setengahnya kolomnya ini kan ya. Kalau kolomnya kemarin masih ingat ukurannya adalah, kalau ke sini adalah 600 ya, berarti otomatis kita pindahnya di sini adalah 300 tambah 50 karena sepanjang itu ya. Jadi kita coba dulu 350 gitu ya. Dari ininya. Ups. Sorry. Ini adalah tentang ininya ternyata 25. Yang ini berarti from plane-nya adalah 350 coba. Ya, kalau 350 ya berarti ini kalau dilihat sudah ada jarak ya dari ujung sini ke sini gitu. Jadi sudah benar seperti itu. Ya, seperti ini. Kalau mau inikan lagi bisa ya, maksudnya saya dirapatkan lagi gitu bisa, misalnya ini tadi dibikin 15 gitu ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, dicoba-coba aja ya. Nah, seperti ini. Kita sementara bikin ini 25 aja settingannya. Kemudian selanjutnya adalah bikin tulangan utamanya ya. Tulangan utamanya di sini adalah menggunakan diameter 13 ya. Jadi kita bisa bikin bar groupnya di sini. Seperti ini tadi juga. Select part to reinforce ya, baloknya di sini. Kemudian pick the shape of the bar. Kalau sekarang shape-nya kan lurus ya. Jadi kita ambil ini sampai ke sini boleh ya. Kemudian kalau sudah di titik tengah kan, pick to point to indicate range-nya. Kalau ini kan juga mungkin dari tengah aja boleh ya. Dari sini sampai ke tengah endpoint-nya. Oh ya, sorry, ini belum tidak setting. Sorry, kita ulang lagi. Bar group setting, tulangan utama. Misalnya seperti ini ya, tulangan utamanya kan ukurannya 13 ya, S13. Kemudian warnanya misalnya kita setting dulu, ganti biar beda. Hook type-nya kita no hook-kan dulu aja ya, karena lurus dulu. Kita coba lurus dulu. Ini from plane-nya coba bikin 25 aja dulu. Kemudian creation method-nya itu adalah sejumlah berapa tulangannya. Kan tadi sejumlah 3 ya, berarti
equal distribution by number, jumlahnya adalah 3 gini ya. Nah sekarang seperti tadi lagi, pick the part-nya, kita klik, shape of bar-nya kita ganti ke sini ya. Kalau sudah ditengahkan, pick to point to indicate the range. Kan kalau tulangan utama itu kan memanjang ke kanan ya, jadi mulai dari sini sampai ke kanan sini ya. Nah seperti ini kira-kira. Cuma kalau ini itu kalau dilihat itu kan masih di bawah ya, jadi kita agak ataskan ya, kurang ataskan. Jadi kita setting dulu ya. Kalau misalnya from plane-nya kita ganti 50 dulu, soalnya ini biar agak mendekat ya, kalau enggak nanti lebih jauh daripada ini. Kemudian on plane-nya coba kita ganti ke 50 dulu. Oh berarti minus ya, berarti kita harus minus kan untuk ke atas ya. Kalau dilihat di sini ya, ini jadi akan seperti ini. Cuma kalau memang mau persisnya itu kita hitung sebenarnya. Jadi kayak si Slough ini kan tadi, oh iya Slough-nya ukurannya selimutnya 4 ya, berarti ini tadi tulangannya tadi diganti ke 4. Tulangannya sengkangnya kita select dulu aja. Oh iya, kalau misalnya nggak kepilih itu pilih yang ini ya, select object in component ini. Tadi 40 ya harusnya ya, kita ganti 40 dulu. Sorry, ininya covernya 40 ya, kayak gini ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya dari sini 40 ya, udah bener ya, jaraknya sini juga 40. Oke, kalau mau ganti beda-beda itu bisa di spasi ini 40 30 gitu misalnya ya. Nah ini ya, berarti kesininya adalah 40 dulu yang di sini, baru yang lainnya adalah 30 30 30 gitu ya. Cuma ini aja 40 aja. Terus kalau tulangan tulang utamanya sekarang ya, tulang utama kan berarti harusnya 40 tambah 10 ya, emang ya, berarti benar ini adalah 50 ya berarti ya, biar tidak nabrak seperti itu. Kalau misalnya yang ini tadi ini ya 40 juga, soalnya biar covernya itu 40 ya di sini ya. Nah kalau dilihat di sini tulangannya pas ya, nggak nge-clash juga tulangan utamanya di sini seperti ini. Oke, cuma kalau tulangan utama itu kan dia butuh masuk ke dalam sini ya sebenarnya ya. Nah berarti yang untuk ini diganti ya, from plane-nya bukan 50 tapi lebih jauh lagi, misalnya kita jadikan 300 gitu misalnya. Sorry, ininya sih yang diganti, custom hook angelnya 0, lengthnya itu menjadi 300. Atau kalau emang nggak bisa
pindah aja ya gini ke tengah ya. Ini dipindah ke sini misalnya. Nah, itu sudah memanjang sendiri dia. Nah, ini sih benar. Ini di n start sama n-nya di sini yang diganti. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita kaitkan 90 degree seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya emang di sini kan bentuknya malah tidur gini ya 90-nya ya, berarti kita custom aja. Kita custom tapi angle-nya dibalik minus 90 berarti di sini. Custom minus. Ya kayak gini. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau mau yang atasnya bisa di copy ya nanti ya. Bisa pakai ini dulu. Ini terus di edit, copy spesial, mungkin bisa pakai apa mirror juga bisa, atau bisa pakai linear dulu mungkin. Nah kan kita tadi tahu ya di copy-nya kan ke atas gitu ya. Nah sejarak berapa kan kalau misalnya kita tahu baloknya ini kan ukurannya 300 dikurangi 40 kurangi 40 berarti adalah 220 dikurangi sama sengkangnya 20 berarti adalah 200 ya, berarti sejarak dx-nya adalah 200. Kita copy dz sorry, kita copy indicate the direction dari sini ya. Ini tapi coba diganti 200. Entah ini kok susah banget. Ini mulai ini belum kepilih lagi. Copy linear 200 ya, seperti ini kira-kira. Berarti kita coba setting lagi nih. Ternyata ini masih nge-clash ya, jadi kalau gitu kita setting lagi karena kena ininya ya, jadi apa namanya, kita kebawain lagi aja mungkin template-nya misalnya 45 gitu, masih nge-clash. Ini juga masih 30 ya, seperti ini. Kemudian hooknya dibikin 90 ya, seperti ini ya. Kalau mau biar nggak nabrak, ini kan nabrak ya kelihatan ya, kita custom dulu lengthnya misalnya kita bikin cuman 40 gitu. Sebenarnya ada standarnya ya ini ya, sesuai sama SMI. Nanti akan belajar lebih dalam di SPT ya. Ini 90 misalnya, ini cuma 40 juga. Nah seperti ini biar nggak tabrakan. Yang kira-kira seperti ini. Kemudian nanti balok-balok yang lainnya bisa ini kan ya, bisa dilihat lagi. Terus kita saya redraw dulu. Nah fungsinya single bar tadi itu apa ya? Fungsinya itu tadi adalah untuk nambahin tulangan kayak misalnya yang di sini tadi ya, di balok satu ya, balok satu ini dia kalau dilihat itu adalah ada
tulangan tumpuannya ini ya. Ini kan jumlahnya ada 5, yang di lapangan ada 3. Berarti yang menerus 3, yang sisa adalah 2. Nah, kalau ingat tumpuannya itu sebenarnya adalah di seperempat bentang ya. 1/4 kali bentangnya misalnya adalah 6.000. Hasilnya adalah per 1.500 itu ada tambahan tulangan sebenarnya. Sampai dari ujung sampai ke 1.500 itu punya tambahan tulangan di tumpuannya gitu. Nah, kalau yang tadi itu misalnya pakai ribar grup yang ini tadi ya, seperti yang kita tadi kerjakan tadi. Ya, misalnya ini, bentar. Ini juga. Ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kan misalnya butuh tambahan tulangan lagi yang di panjangannya lagi ya, yang di sini tadi itu. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini, contoh ya. Ya, misalnya yang kosong ini tadi aja ya. Yang kita tadi bikin di sini tadi ya. Nah, ini kalau kita klik ke rebarnya lagi, kita punya yang namanya single bar di sini ya. Ya, jadi single bar ini kita klik misalnya ya. Nah, ini boleh namanya rebar, boleh yang lainnya. Misalnya tambahan tulangan ini. Tambahan tulangan, misalnya pakai PJTS sama. Size-nya misalnya sama dulu ya, 13 dulu. Radiusnya ikutin aja ya di sini ya. Oh, sorry, bukan PJTS 280 ya, PJTS 420 ya tadi ya. Nah, kemudian hooknya nanti aja ya, kita setting-setting lagi. Yang pertama adalah klik select the part to reinforce ya, jadi partnya ini dulu. Pick the start point for the bar ya, mungkin bisa dari endpointnya di sini sampai ke endpoint yang di sini dulu. Pick the other reference point to set the bar shape. Ya, jadi bar shape-nya gimana? Kan bentuknya lurus aja ya. Jadi kita bisa klik ke endpoint-nya lagi, kemudian kita klik ke tengah. Ups. Kok ini? Bentar, single bar. Klik part. Startnya di sini. Second-nya di sini. Oh, sorry. Kalau single bar kan tumpuannya sampai cuma 1.500 ya. Sorry. Jadi kita bikin lagi ya, kita select part. Terus start point-nya kan di sini ya. Ini sampai ke, nah ini jangan sampai diklik, kita hold dulu ya, kita kayak panjangkan aja dulu, yang penting lurus gitu, tapi tulislah angka 1.500. Terus di oke gini, kemudian di klik tengahnya. Nah, di sini udah kelihatan ya, sebenarnya ada tulangan yang tambahannya ini di sini. Ini mungkin saya ganti warna aja biar terlihat, misalnya yang ini, kita ganti warnanya. Ya, seperti ini ya. Tapi ini kan juga perlu disetting ya, masalahnya kan dia nggak pas gitu loh, maksudnya. Nggak pas, harusnya kan ke bawah lagi. Jadi kita setting-setting lagi seperti yang tadi lagi. Misalnya ini from plane-nya kayaknya kita coba ganti. Oh, sorry, bukan berarti itu. On plane-nya. Oh iya, 50 ya, soalnya kan apa namanya, sengkangnya itu mulainya dari 40 plus 10 ya diameternya tadi kalau misalnya di slope. Kemudian memanjangnya, kalau memanjangnya nambahnya berapa, itu coba diganti dulu ya ininya ya, start sama end point-nya ini. Ini kayaknya kurang ini, jauh ya. 300, coba 300 gitu. Minus berarti. Seperti ini misalnya. Ya, jadi ini kelihatan ya, emang ada ya. Terus kalau mau ngopi lagi, kan ada tambahan lagi, satunya lagi misalnya. Berarti ya tinggal pakai
fitur kopi ya, misalnya kopi spesial linear gitu. Nah, kalau itu ke X-nya berapa? Misalnya kita tambahkan di 80 gitu ya. Sorry, minus 80. Nah, seperti ini. Tapi emang negatif side-nya kalau pakai single bar ini adalah kita harus ngepas-pasin gitu. Ini kan jaraknya tidak langsung bersama gitu ya. Berarti ini emang harus agak di kanan-kanan lagi gitu. Kita pindah-pindahkan lagi gitu. Misalnya berarti from plane-nya kita ganti lagi misalnya 10 gitu. Oh, berarti lebih banyak lagi harusnya. 40. Nah, seperti ini misalnya biar agak ke tengah gitu-gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi tadi rebar group sudah, single bar sudah, sama rebar set ya yang belum ya. Jadi bar set itu contoh paling gampang adalah waktu kita memodelkan tulangan pelat ini ya. Tulangan pelat ini jarak 12, jarak 150. Nah, ini kalau bedanya adalah yang tadi ke rebar ini ya. Kalau daerah sini itu adalah menggunakan rebar group. Kalau daerah sebelah kiri itu adalah menggunakan rebar set ya. Nah, kalau pakai pelat ini, tulangan pelat ini bisa menggunakan yang by face ini ya contohnya. Select the face of a concrete part ya, kan slabnya di sini ya. Atau mau disetting dulu juga boleh, T pelat itu misalnya ya. BC tipis 280, size-nya P12, ini biarin aja. Terus kemudian jaraknya adalah 150 ya, dipastikan pakai yang target spacing 150. Kalau sudah digani ya, select a face of concrete part. Nah, langsung sudah jadi ya, langsung kan di atasnya ini. To stop, press escape. Nah, oke, kita escape. Kemudian lagi by face lagi. Cuma ini yang ke arah satunya lagi kan ya. Tapi tetap ya, ininya sama, tulangannya jaraknya sama. Kita klik lagi face a part of concrete, tetap sama di sini. Nah, cuma ini nggak enaknya adalah, loh ini kan kedobelan nih berarti ya. Jadi kita harus nyeting memang. Nyetingnya itu, nah ini dipilihannya di sini. Ini kan yang sementara tadi adalah memang mendatar di sini, berarti yang diganti ke short axis ini. Dan kita pilih. Nanti pilihan ini tuh kadang-kadang langsung ada, kadang enggak gitu soalnya. Nah, enaknya seperti itu. Jadi harus dipas-paskan. Nah, kalau kita lihat dari tampaknya ya, tampak depan. Nah, tampak depan ini kelihatan bahwa yang sudah tergambar itu sebenarnya adalah tulangan bawah aja ya. Tulangan atasnya itu belum. Jadi coba kita gambar dulu tulangan atasnya lagi. Coba kita cek ya, select by face lagi. Face of concrete part di sini. Nah, tapi loh, kan ini kalau dilihat itu adalah kedobelan ya salah satunya ya. Jadi kita mesti ganti lagi. Nah, gantinya ini. Yang tombol tadi itu kadang-kadang ada, kadang enggak soalnya. Gitu. Kita kalau nggak ada, kita delete lagi aja dulu. Sambil berharap-harap dia keluar lagi. Nggak ada lagi nih. Mana ya tadi ya? Ini ada enggak?